A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20 hiji. Halaman 20 hiji. Juz ka hiji. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub minhu ayyakhrujaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. La tatlub aja murih sira minhu saking Gusti Allah ayyakhrujaka ing yentah metuaken sapa Gusti Allah ka ing sira min halatin saking sawiji tingkah liyasta'milaka derpon yentah ngalakuaken sapa Gusti Allah ka ing sira fima ing dalam barang siwaha kang saliyana iya halah. Falau aradaka maka lamun ngarepaken sapa Gusti Allah ka ing sira lasta malaka maka yakti murih ngalakuaken sapa Gusti Allah ka min ghairi ikhrajin saking oranana angel. min ghairi Ikhrajin. Halaman 22. Ma aradat himmatu salikin antakifa ingdama kusyifa laha. Ma aradat oranana ngarepaken himatus salikin opo cita-citane wong kang ngambak jalan maring Gusti Allah antakifa ing yen tahliren so opo hima ing dama ing dalam sandinge barang kusifa kang den buka opo ma laha kadua hima illa wanadathu hawatiful haqiqati angin ngundang hu ing salik hawatiful haqiqati opo pirang-pirang sawara kang bangsa hakikat alladzi tatlubu utawi kang murih sira amamaka iku ing dalam arepe sira wala tabarrojat lan orana pertela zawahirul mukawwanati opo pirang-pirang dohire pirang-pirang makhluk illa wanadatka haqaiquha angin ngundang ka ing sira haqaiquha opo pirang-pirang hakikate ya mukawwanat innama nahnu fitnatun angin pastine utawi kita fitnatun iku fitnah fala takfuru maka aja kufur sira. Halaman 23. Tolabuka minhu ittihamun lahu tolabuka minhu utawi murihe sira minhu saking Gusti Allah ittihamun lahu iku alane panyangka lahu kadue Gusti Allah wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu lan utawi murihe sira lahu kadue Gusti Allah ghaibatun iku sasamaran minka saking sira anhu saking Gusti Allah wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu lan utawi murehe sira li ghairihi kadue saliyane Gusti Allah likillati hayaika iku karena kedike kawirange sira minhu saking Gusti Allah wa talabuka min ghairi wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu
lan utawi murihe sira min ghairihi saking saliyane Gusti Allah liwujudi bu'dika anhu iku karna anane adohe sira anhu saking Gusti Allah. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadrun fika yumdihi. Ma min nafasin oranana utawi saujin napas tubdihi kang metuaken sirahu ing napas illa walahu angin hala iku tetep lahu kadoe napas qadrun utawi papasten fika ing dalam sira yumdihi kang metuaken sapa Gusti Allahu ing napas. La tataraqqab furuwal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tataraqqab aja ngintip-ngintip sapa sira furuwal aghyari ing rampunge salian Gusti Allah. Fa inna dzalika mangka satuhune mengkono la tataraqqab yaqta'uka iku megatkeun apa dzalika ing sira an wujudil muraqabati lahu saking anane mentenge ati lahu kadoe Gusti Allah fima ing dalam barang huwa kang utawi Gusti Allah muki muka iku kang nempataken ka ing sira fihi ing dalam emak. Halaman 24. La tastagrib wuku al-aqdari ma dumta fi hadhihi dzari fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqun wasbiha wa wajibun na'tiha. La tastagrib aja milang aneh sapa sira wuku al-aqdari ing tumibane pirang-pirang karupekan ma dumta ing dalam selagine mayang sapa sira fi hadhihi dzari ing dalam ikilah iki dunya. Fa innaha mangka satuhuna ya hadhihi dzar ma abrojat iku orana ngazahirkeun iku orana pertela ya hadhihi dzar illa ma angin barang huwa kang utawi ma mustahiqun iku kang mustahiqun wasbiha iku kang ngahak sifate ya hadhihi dzar wa wajibun na'tiha lan ngawajibkeun na'tiha wa wajibun na'tiha lan ngawajibkeun sifat ya hadhihi dzar. Halaman 25. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Ma tawaqqafa oranana mandeg matlabun opo kang den purih anta apa kang den purih anta sira tolibuhu anta kang utawi sira tolibuhu iku kang nyuprihu ing matlab birabbika kalon pangeran sira wala tayassara lan ora narima gampang matlabun opo kang den purih anta kang utawi sira tolibuhu iku kang nyuprihu ing matlab binapsika kalawan awak dheweke sira. Min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi ta'ala fil bidayah. Min alamatin nujhi iku tetap setengah saking pirang-pirang tetenger salamet fin nihayah ing dalam panungtungan ar-ruju'u utawi babalik ilallahi maring Gusti Allah fil bidayati ing dalam kawitane.
Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man utawi sapa wong asyraqat kang moncorong bidayatuhu opo kawitane man asyraqat nihayatuhu maka moncorong nihayatuhu opo akhire man. Halaman 26. Ma ustudiya fi ghaibis sarairi zahara fi syahadati zahiri. Ma utawi perkara ustudiya kang den titipkan opo ma fi ghaibis sarairi ing dalam batine pirang-pirang rahasia. Zahara maka zahir opo ma fi syahadati zahiri ing dalam panyaksiane pirang-pirang zahir. Tas 10 Ya. tas 10 Atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub minhu ayyakhrujaka min halatin. Kau jangan pernah menuntut Allah untuk mengeluarkan dari satu keadaan dohir atau satu keadaan batin. Ulah sok hayang geser serangan. Nantinya juga kalau sudah waktunya Allah geserkan. Mengapa? Karena Allah menyayangi kita. Irahanya tuh kuring jadi wali teh. Engke geus wajib mau jadi. Dikir bae heulanan. Ilahanya bisa iya bisa itu teh. Cicing bae heulanan terus bae heula. Allah Al-Khabir, Allah Maha memantau, Maha waspada. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Jadi jangan pernah sekali-kali menuntut ingin segera beralih keadaan. Kumaha hikmahna? La tatlub, Jangan sampai engkau menuntut minhu dari Allah ayyakhrujaka min halatin untuk keluar dari keadaan satu keadaan, dohir atau batin. Dan liyasta'milaka fima siwaha, supaya Allah mengganti keadaan itu dengan keadaan yang diharapkan, yang diinginkan. Terus? falau aradaka, Kalau emang Allah sudah menginginkannya, dan pasti itu tepat untuk kita. Kalau Allah sudah ingin, itu tepat. Tapi kalau baru yang kita yang ingin, itu belum pas, belum tepat, belum waktunya, can wayahna. Kita mah kita yang ingin. Coba agungan keinginan Allah apa agungan keinginan kita? Agungan keinginan Allah. Sekarang misalkan kita lagi disililit hutang, banyak masalah. Ini keinginan kita apa keinginan Allah? Keinginan Allah. Agung enggak? Agung. Kok centek kieu. Kita bebas, tenang, tentrem. Itu keinginan siapa? Keinginan kita. Tapi itu agung apa hina? Hina karena dari diri kita. Kita mah suka salah memilih. Sudah terima saja dulu keinginan Allah. Nanti pada waktunya Allah ubah, Allah rubah. Coba terus. lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Kalau emang Allah sudah menginginkannya, sudah mengharapkan kita itu beralih
dari kesulitan ke lebih yang lebih enak lagi, lebih mudah lagi, lebih manfaat lagi. Tak ada yang sulit bagi Allah. Min ghairi ikhrajin, maksudnya tidak ada sulit sedikit pun bagi Allah. Sim salabim cek bahasa urang mah, kun payakun cek Allah mah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sing sabar jadi sabar. Sudah serahkan saja semua urusan kepada Allah. Kita hanya berjuang di dohir, nanti gerak Allah, dan yang akan terjadi itu gerak Allah, bukan perjuangan kita. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Ini wanti-wanti, ini warning, ini peringatan dari Imam Ibnu Athaillah bagi orang-orang yang mau menempuh perjalanan pulang kepada Allah. Jangan lupa ngaji ini ngaji untuk pulang, ngaji ini ngaji untuk balik. Yang balik, yang balik ya nggak jadi habis kontrak, enggak. Kalau kontraknya masih panjang ya tetap. Aduh ngaji nuki engke pae ente. Bahkan ngaji nuki loba pusing, loba stroke cereh mararawat. Walaupun kata pulang, wusul itu wusul tahapan. Wusul pertama yaitu lahir pertama. Wusul muntaha ya wusul sudah ke alam inti gitu. Minimal kita tahu sudah sampai kita lahir. Kita wusul pertama. Wiladatus saniyah, kelahiran kedua. Pahami saja dulu, terima aja dulu ilmunya, terus kemudian sholawatnya dan dikirnya dijalankan. Nanti setelah lahir dan kemudian lama lahirnya dewasa akan tahu, oh begini yang namanya lahir itu ya. Itu nanti tahu. Oh yang disebut lahirnya ruh itu begini. Oh ini setelah lama juga itu setelah banyak lagi sholawatnya, setelah nurnya banyak. Dewasa katakan ruhnya. Kalau bayi itu ya sudah jadi anak-anak remaja. Oh saya itu manusia dan yang lain itu manusia. Itu mengerti. Itu ruhnya begitu. Kalau baru borosot lahir ya enggak, baru tiflul ma'ani ya enggak tahu. Baru ner-neran lah. Idroknya. Kadang-kadang ada, kadang pleng. Itu sapi sudah lahir. Iya. Itu jadi jangan menuntut irahanya lahir teh. Ulah nuntut ke Allah. Terus baik orang laksanakan dikirna, laksanakan sholawatnya terus, amalan-amalannya terus kemudian di kehidupannya dijaga. Terus ingat Allah. Berjuang keras, barijeng cerdas, sadar berubah nama ku Allah. Da emang perjuangan nage pamasihan Allah. Perjuangan dohir eta sedekahna Allah, perjuangan batin eta hadiahna Allah. Nah, eta lamun tos aya sadar ti mimiti berjuang dohir sareng batin, perjuangan dohirna tos sedekahna Allah, perjuangan batinna tos hadiahna Allah. Berarti di awal disurung eta mah. Kayak hareup tadi ya dibaca. Man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Di awalna tos merlang, tos tembus ke Allah nanti awalna tinuju berjuang kene maka tembus eta mah. Cepat begitu mah. Hanya tinggal nyarelek kubu prosot. Iya diajar tarekat malah jadi kabuka alam gaib lain gitu mah, uka gitu mah.
newakan hantu di makam-makam torekot mindahkeun eruh anu jejeritan masa eruh jejeritan di makam ruh mah di alam barzah teu ngerti kana lah teu perlu ayo ma aradat himmatu salikin antakifa indama kushifa laha macet salik keinginannya kemudian tersendat apabila dia terbuka sesuatu di perjalanannya ngebreh naon gitu jadi kebuka sesuatu muka sapa siga keur urang lempang di jalan tol supaya ke rest area di rest area aya nu herang kicep saya ngobrol lah di rest area nyangkut ajeuna mah bogoh terus no SMS kawin di rest area teu mangkat teuing ka ditu lain lu dagang dirinya terhenti kadang-kadang begitu ya terus illa wanadathu hawatiful haqiqat padahal itu si penggondanya itu dari sisi hakikatnya sudah ngasih tahu kumaha cenah marenya hona alladzi tatlubu amamaka yang kau tuju itu masih jauh di sana Surabaya ini baru rest area Karawang kok masih Surabaya Pak masih jauh di sana ini baru rest area Karawang kilometer 50 nyelesar witi wala tabarrojat dawahirul mukawwanati dan tidak ada godaan ujian yang muncul ke kita kecuali illa wanadatska kecuali hakikatnya itu berbicara seperti apa innama nahnu fitnatun fala takfuru kami teh hanya bebegi hunggul nipu hanya ngagoda hunggul ulah katipu kami mah bebegi sawah semua yang muncul itu sisi hakikatnya berbicara ini tuh penggoda ya jangan terjerumus tapi bukan sisi orangnya kalau orangnya ngomong ya enggak sisi hakikat orang itu sisi hakikat semua yang muncul menjadi godaan tantangan dan rintangan kita orang-orang yang suluk pulang kepada Allah maka dari sisi hakikatnya berbicara begitu innama nahnu fitnatun kami itu hanyalah godaan fala takfur ulah katipu kami mah hanya bebeging sawah kamanuk da cek bebeging sawah kami mah lain jelema bebeging kunaon lalu pat terus bae nyatuan jeung sabeu gitu urang terus bae lempang ka Allah ulah kagoda kita semua yang ingin ke Allah lain hirup sahirup-hirupna secara umumna yang ingin ke Allah anu agamana dipakai jalan dohir sarang batina suluk semua yang dilakukan syariatnya untuk pulang semua yang dilaksanakan dengan batinnya juga untuk pulang tujuannya untuk cinta karena pulang itu identik dengan cinta tak akan bisa pulang kalau enggak dengan cinta karena pulang itu ditarik oleh hub itu adalah mahabbah adalah cinta kuat yang dipancarkan dari hadratnya Sayyidina Rasulullah SAW sehingga kita tertarik ruhaninya membesar melangkah sampai ke langit pertama lahir tuh terus membesar lagi habis langit sampai Jabarut tapi itu melalui orang-orangnya ruhaninya ke alam dunia dari sang ibu ke langit dari mursyid nanti melewati 7 lapis langit ke Jabarut itu ke Sohibil Liwa'is Sama
Ya sudah, jangan tinggi-tinggi, kalau sana nggak perlu dibahas. Dua kali saja lahir dah, sebelum wafat 2 kali. Usahakan biar apa? Biar nggak dikarantina di alam barzah. Habis kontraknya ya sudah bebas. Ini habis kontraknya, tugasnya belum beres, ya ditangkap oleh malaikat Israil, disimpan di alam barzah, atau juga suka disebut alam kubur. Kok kenapa disebut alam kubur? Karena fisiknya dikubur, tapi ruhnya bukan di kuburan. Kecuali ruh nawali karomahna aya di kuburanna, di makomna. Orang biasa mah ente, tapi kan kita disuruhnya dengan para ulama, disuruh datang ke makamnya, maksudnya menghadapnya di situ. Itu tata krama namanya. Seperti kita sholat mengharapna ka Ka'bah, da Allah apa lain di Ka'bah. Yang disebut menghadap ke Allah itu yang menghadapkan fisiknya kita ke Ka'bah, tapi Allahnya bukan di Ka'bah. Allahnya meliputi kita semua. Tuh, fisik menghadap ke Allah, fisik kita menghadap ke Allah, yang menghadapkan ke Ka'bah itu namanya fisik menghadap ke Allah. Hati menghadap ke Allah. Ingat ibu kita, kalau belum punya guru thariqat, itu namanya menghadap ke Allah. Kalau sudah punya guru di thariqat, maka ingat guru kita itu namanya lagi wajah tu billah, kerja harap ke Allah. Guruna nyaharep ke hadratna Rasulullah mayun tawajuh ke Allah. Orang yang setiap saatnya, setiap detiknya menyaksikan batinnya hadratnya Rasulullah. Itu Ka'bah namanya. Ka'bah tak Ka'bah fisik, Ka'bah batin. Kita menghadap pembesar manusia saja, menghadap suka dapat apa-apa, apalagi menghadap Allah. Asal mau menghadap Allah, menghadap terus. Menghadap Allah itu fisiknya ke Ka'bah, hatinya ke ahli Allah. Itu namanya menghadap Allah. Baik di dalam sholat maupun di luaran sholat. Kalau di dalam sholat ya sama fisiknya menghadap Ka'bah. Kalau di luaran sholat ya sudah nggak perlu hadap Ka'bah fisiknya, tapi hatinya menghadap ahli Allah, orang yang ke Allah, orang yang bersama Rasulullah. Itu nih, yang begininya nih, yang begininya nih. Satu kadang-kadang belum paham, nggak paham, ada mulai paham tapi juga belum selera juga, belum sungguh-sungguh. Ada yang sungguh-sungguh juga, kelas-kelas sungguh-sungguhnya, kelas 1, kelas 2 sungguh-sungguh. Iki sakit sungguh-sungguh, encan sakit ancan laet kene, sakit ku mah sungguh-sungguh nah. Ya, iyalah kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan sudah jangan membuat berat. Sudah yang jadi beratnya kita itu ketika ke batin kita gelap. Ketika kita batin seperti tadi tertipu oleh godaan-godaan di perjalanan. Godaan-godaan dalam kita melewati waktu ini, waktu hidup ini. Di umur segini godaannya ini itu, di umur segini godaan ini itu, terus godaan terus. Dan godaan itu hadir hanya untuk membawa kita lebih cepat pulang.
sebetulnya. Semuanya ditaklif pulang semuanya sebetulnya. Semuanya ditaklif pulang. Ajaran thariqat itu bukan unjuk hanya kiai, semuanya. Di mana dasarnya kalau thariqat hanya untuk kiai? Buktikan, tunjukkan dalilnya. Ditantangan guguri. Semuanya kudu salamat, semuanya kudu pulang, semuanya kudu lahir. Ya cukup ibadah yang syariat unggul macet kena di kanangan ku malaikat Ijrail di alam barzah mangkreng karena emang patokannya kitab, patokannya dalil, lain bukti penemuan, terus dibimbing ku guru ku hadratna Rasulullah. Bisa kieu bae lah ya keteranganna geus kieu. Berarti guguruna ke kitab. Walaupun selamat iya nanti ada syafaatnya Rasulullah. Tapi kalau nggak pulang ya di kandangan dulu di alam barzah. Nunggu kiamat, diproses setelah kiamat. Mau kita? Ini sangat beruntung ajarannya ketemu, rutenya arahnya tahu, tinggal laksanakan. Oh orang dulu nggak ada yang gini-ginian agamanya, orang dulu ketinggalan. Yang ada justru yang lebih dulu ini ajaran dulu dari Rasulullah. Tapi punah ini. Agama tinggal ajaran luarnya saja. Muka pondok iya pondok itu pondok sadaran jadi usaha itu mah terbayaran dikeluarkan pondok nu kitu mah kayak mau acara di naon mau menang solehan keluar di pondok kita jara di juri nur nanti mana pintar hungkul mah kecuali aya walian di dinya. Nah di pondok kajian modern gaya ya walian lancar cahayana atau sering didatangan ku wali burung ya cukup. Talabuka minhu ittihamun lahu ittihamun buruk sangka ke Allah, nuntut Allahnya buruk sangka. wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu ghaibatun minka anhu jalmi anu teu hadir Allah na kosong Allah na ayana sawaktu-waktu. Nah makanya beuring ieu tauhid eta aya tauhid huwa, aya tauhid anta, aya tauhid ana, anu makom tauhid dirina teh huwa Allah na teh goib Allah na goib ka dirina eueuh Allah ayana teh nalika urang butuh ya Allah karek ingat masalah bae ya Allah karek ingat eta kelas tauhid huwa. Naik ke kelas tauhid antallah we sadaya dicarekan mewajibkeun antallah batina mah dipolototan ku tetangga antallah ditipu ku babaturan antallah jadi teu ngambek matana ningali babaturan cepilna ngadanggu suara babaturan batina nyaksikeun Allah nu ngagerakeunana antallah anjeun Allah. Tauhid kedua anak ngesalkeun anak musingkeun mata ka anak ceuli ka anak pikiran ka anak batin ka Allah antallah Gusti da ieu teh ku Gusti anjeun teh Gusti no tentrem teh tuh karek kedua disimpelkeun ta tauhid ringkas. Nu katilu kelas 1 eta tauhid anak
anallah sada itu Allah ngan moal bisa ku ilmu eta mah eta marifat dat eta moal tiasa kecuali selesai heula muntaha heula sasarengan heula sareng hadratna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulah gagabah ke iblis ya. Karena netral nah hancurna iblis eta kundurna Rasulullah mengenai carios eta nusok numpak dina angin jin siluman dedemit genderuwo eta numpakna dina angin aya iblis mah teu numpak dina angin numpak dina ingin mau terak dibaca-baca iblis mengajak getol ibadah iblis mengajak getol ngaji iblis mengajak getol berjuang jihad wah ayo terus tapi dipengkolkeun karena itu semuanya berdasarkan ingin ditumpahkan ku iblis ya wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minta kabatur mah teu boga kaisin gitu nuntut kabatur ya wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu nyalande kan sejen eta nanda tuh bade nyalande kana kasab nyalande kana usaha nyalande kana perjuangan berarti can iktiman ka Allah. Dohir batin urusan dunia urusan langit terus jalannya mah tetap kadat Allah dengan rahmat Allah yang maha kuasa gitu. Jelmaan rahmatna Allah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Allah adalah Rasulullah mah jang untuk semuanya, tidak hanya untuk kita semua orang muslim. Setiap kenikmatan pasti berhubungan dengan Rasulullah. Baik kenikmatan fisik, kenikmatan kulit, kenikmatan minuman, kenikmatan pandangan, kenikmatan pendengaran, semua berhubungan dengan Rasulullah SAW. Rasa di lidah, rasa kulit, segala macam kenikmatan dari Gusti Allah berhubungan diambil sirnya dari sirnya Rasulullah. Sehingga ladatul ibadah, nikmatnya ibadah itu dari sirnya Rasulullah. Semua ke sana. Orang seserian rasa eta diambil bahagia eta tina sirna Rasulullah sallallahu. Kapan ada iya itu Rasulullah sudah mentoknya di sana tong Allah sadaya Rasulullah dipohokeun mal bisa bahaya nanti ilegal marifat ilmu nanti pengkolkeun ku iblis padahal ilmunya juga sudah sir dari Rasulullah cuma belum diakui ilegal. Tak akan orang ilmu marifat punya tinggi kecuali nur itu nurnya Rasulullah. Mapan wawasan marifatnya. Iya, cukup. Ma min nafasin tubdihi tidak keluar nafas dari diri kita illa walahu qadrun fika yumdihi kecuali dina setiap lesahan napas ini ada kudroh Allah, ada kekawasaan Allah. Takdir Allah berjalan terus. Yang belum terjadi itu namanya kodok. Yang sampai terjadi setiap napasan ini, setiap detik ini itu namanya kudroh, sir kudroh Allah. Cuma nggak dirasakan. Gerak kita, ngedip kita, pendengaran kita, ini semua kudroh Allah. Sehingga setiap keluar masuknya napas ini adalah ada kudroh Allahnya, ada kekawasaan Allahnya.
ada kemahakuasaan. Kita nggak ditafakuri ini. Yang mengeluarkan dan memasukkan nafas ini Allah yang maha kuasa. Terus maka dilatih batinnya supaya apa? Supaya mendapatkan al-khabirnya Allah yang diberikan ke Rasulullah, sehingga tengah di heningan malam suara jam terak ngabing-bing ka urang, suara air celek ngabing-bing ka urang, ngajak ka Allah. Ye santri ngatepung HP bae. Kadang-kadang diilik deui status, si eta nyeun status naonnya? Status naonnya? Atuh mau tapakur. Waktuna ayeuna direnggut hampir mungkin 90% orang semua waktunya direnggut, diambil oleh teknologi. Dicuri. Bahkan bukan hanya waktunya, fokusnya. Anak-anak kecil biasa main dulu di alam bebas sehingga hilang penat, sekarang ke sana terus, HP terus. Ini penjajahan. Ketergantungan, HP di kantongan, dipencetan terus. Ngobrol itu iya. Jadi nggak terbuka. Lobalah baca salawat. Supaya kajaga dajal bisa asup ke mana-mana. Illa li darurat, kecuali darurat jangan telepon perlu. Iya, setiap helaian nafas itu ada kudrah Allah, ada kuasanya Allah. Jadi sudah kekuasaan Allah itu terus, kudrohnya Allah itu terus berjalan setiap detik untuk kita. Kudrohnya Allah untuk menolong kita, mengasihi kita, menyayangi kita. Setiap detik itu, ya mau minta apa lagi Allah terus kucurkan. Yang nggak ada, yang kurang itu syukur kitanya, sehingga gelap. Sehingga yang padahal itu kenikmatan, padahal itu yang dicari, berhubung gelap, mana eta hareupeun beuntah heula atuh. Oh ieu nu diteangan teh. Tuh. Akibat berapa awak kitanya enggak melek. Mana kalau Gusti Allah teu daek mireknya mana. Itu sudah di depan mata yang dikasihkan. Mana enggak ada. Coba buka dulu matanya. Bentala lauran jaheunya horeng geus hareupeun. Iya, tak ada keinginan, tak Allah ciptakan keinginan di diri kita kecuali Allah sudah kasihkan. Kalau Allah belum kasihkan baru diciptakan keinginan, itu ya bukan Allah. Lambat makhluk. Allah ciptakan hajat sekaligus sudah diberikan. Mana tapi eueuh bayi malah tambah hese, matanya nggak buka kitanya. Mana geus melotot wae, mata batinnya Pak, bukan mata luarnya. Heunya. Ya, cukuplah. La tataraqab furugul aghyari. La tataraqab furugul aghyar. Tong nunggu kosong na makhluk ti hate jeung di pikiran. Irahannya ite jalma teu dek poho kasih eta teh. Inget we beurang peuting teu dakeun leupas. La tataraqab furugul aghyar. Mahananya urang hayang mobil teh tidakeun beunang jeung inget bae teh dakeun poho dipopohokeun inget bae.
hayang imah mewah, hayang ieu hayang itu, hayang nyandung teh inget we teh kosong malah tambah inget baca sholawat teh. La tataraqab burugul agyar, jangan nunggu hilang di akal di hati, sudah jangan. Karena fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu. Karena kalau nunggu hilang dulu justru kita akan tersendat, terhenti, terbuang-buang waktu. Sudah itu Allah yang munculkan, sudah Allah yang ciptakan. Kalau emang waktunya nggak ingat kita, Allah ambil ingatan itu, tak akan hilang, tak akan ada lagi hilang. Tidak ikan poho didikir 100.000 kalau muncul deh sarwiti teh muncul deh bangun ima jodoh lain kayang kalau emang sudah waktunya Allah ambil, diambil, nanti nggak muncul lagi di pikiran. Makanya kita mesti paham tentang alat diri kita. Pikiran itu layar, hati itu proyektor. Gambar yang ada di proyektor itu muncul dari ruh. Kita gabungnya sama ruh siapa? Kok bisa gambar-gambar di proyektor kita rusak? Kalau gabungnya dengan ruhnya wali, maka ke hatinya akan bagus, ke pikirannya akan bagus. Asli kalau ku muncul itu firasat, jadi ada yang tipuan dari iblis karena yang menemani ruhnya lainnya mukasafah itu seperti itu. Muncul nih kepikiran wali nih, ini mukasafah namanya. Karena apa? Mau keluar dari proyektor, yang proyektor itunya keluar dari ruh nurnya hadratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta yang disebut peruh sedurunge winoro. Nyaho satacan terjadi, muncul karena pikiran wali. Awas iya itu nyahuan karena pikiran. Nah itu yang muncul di pikirannya keluar dari hatinya yang suci, yang dari sumbernya ruh yang bersama ruhnya wali-wali dan ruhnya hadratnya Rasulullah. Namun muncul di pikiran orang eta mah tipuan. Lamun muncul di pikiran wali etalah mukasyafah namanya, weruh sedurunge winoro yung kasyaf alaih karena mukasyafah ya. Fama huwa muqimuka fihi, fama huwa muqimuka fihi. Karena kalau nunggu hilang dulu, maka justru kita tidak bisa menempati keadaan itu, tidak bisa mengambil nilai plus di keadaan itu. Kehilangan hikmah dina muraqabah sabenerna. Sudah ingat saja itu yang memunculkan Allah. Juga tak akan hilang kecuali Allah juga yang menghilangkan. Tugas kita terus sholawat, tugas kita terus dzikir, tugas kita terus merenungi tafakur. Teruslah ke Allah. Ini pembahasan tasawufnya. Kalau prakteknya kan apa? Prakteknya, konsepnya itu kita proses ruhani lagi berjalan, lagi membesar, lagi mau keluar, lagi mau pindah alam. Ruhnya pindah alam dari alamul mulki ke alamul malakut, alam dunia ini ke alam langit, tapi tidak meninggal kalau belum habis kontraknya. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun setelah lahirnya. Amat sangat beruntung kalau orang itu terlahir kedua kalinya. Tapi nunggu galang malah waktu di bea pakai mikiran penyakit, pakai mikiran kehirupan sanang pangan papan, berawal dari nu ngasuh.
nu ngabimbing, nu nuntun, nu mere nyaho, nu nuduhkeun kana ajaran sampurna nu diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyalah, terus. La tastagrib wuku al-aqdari. La tastagrib wuku al-aqdar. Jangan heran ketika adanya sulit, adanya permasalahan. Tong heran, tong aneh. Kalau Ma dumta fi hadhihi dar. selagi engkau masih hidup di sini, selagi hidup di dunia mah tong heran lamun aya hese. Ieu ku hese-hese teh atuh geus pinulah di alam dunia. Kumaha bahasana tadi? La tastagrib Tong heran wuku al-aqdari. nalika datang kesulitan. Ma dumta fi hadhihi dar. Madum tapi hadihi dar selagi maneh di dieu keneh mah atuh hese bae. Da emang dunia mah karakterna ge hese. Hayang terbebas atuh pulang ke Allah. Maka bebas. Tingali para ahli Allah bebas da aya bebanan naon hirupna. Cukup bebas teu merdeka. Itu dibebani guna naon karena terus ke Allah, semakin dekat ke Allah semakin dekat. Fisiknya hanya biasa itu aya sulit itu jadi beban. Enjoy. Tong heran, jangan heran kalau datang kesulitan-kesulitan permasalahan, jangan heran. Selagi engkau masih hidup di dunia ini, maka kesulitan akan terus datang. Pon batur mah kajeleunangan, kajeleuna. Padahal leuwih hese ti urang. Si itu mah ngeunaheun. Hutangna leuwih gede ti urang. Naon urang mah hutang 120 200.000 batur miliar. Paduga-duga bae. Karena yang dicari itu enak bajunya, karena kabatur enak. Urang terpuruk, urang nu paling terpuruk. Dibalik. Kuduna urang nu paling enak. Iya, selagi belum lahir, maksud belum, selagi masih madum tapi hadihi dar, selagi engkau masih dalam fisik ini terkurung, maksudnya lain-lain di alam dunia. Iya, madum tapi hadihi dar maksudnya selagi masih terpenjara dengan fisik ini, belum terlahir ke langit, maka kesulitan akan terus datang. Mengapa Allah berikan kesulitan? Karena kesulitan itu untuk menggiring kita biar kita kapok dengan dunia ini, balik guys. Dinya nyeri ku babaturan di pagawean, musingkeun. Babaturan ngecewakeun geus segala macam tik-tak bengek di pabrik. Sengaja ku Allah dijieun kitu supaya urangna jenuh jeung dunia, supaya orang trauma jeung dunia, geus balik ke Allah bae. Rumah tangga cekcok bae, anak musingkeun, geus balik. Madum tapi hadihi dar, salagi orang terpatrik masih ku fisik ieu, maka akan terus bertubi-tubi kesulitan datang. Untuk apa? Untuk kitanya jerak segeralah ke Allah. Tah. Dari kesulitan teh supaya orang naik ke Allah. Allah bikin permasalahan, kesulitan supaya kita balik ke Allah. Madum tak fi hadihi dar. Kalau nggak balik-balik ya sulit lagi. Selesai Allah bikin lagi. Karena tujuan dibikin kesulitan itu supaya kita jerak meninggalkan fisik ini. Maksud meninggalkannya tidak terganggu dengan fisik ini, bebas nantinya ruhaninya pulang. Bukan putus asa bunuh diri, bukan, ruhnya ya. Pulang. Seleranya nanti berganti.
Ya. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahikun wasbiha wa wajibun na'tiha. Karena dunia ini, alam ini tidak muncul kecuali ya akan terlihat, tersaksi, terrealisasikan, muncullah kabuktian sifatna, karakterna. Eta emang dunia mah kieu. Sengaja dijieun skenario na ku Allah nu maha karunyain supaya balik deui ka Allah nu maha karunyain, supaya nikmatna teh abadi, bahagianya abadi, langgeng. Kitanya yang enggak ngeh, enggak percaya. Karena akidahnya, keyakinannya belum ada. Allahnya baru bahasa, Allahnya hanya karek ceunah jeung beja. Allah ceunah jeung beja unggul. Enggak kenal sama Allah. Ribut tentang syariat, ribut tentang Islam, enggak ada yang tahu padahal isinya apa. Hanya diadu-adu oleh iblis. Ngadu-ngadu masalah, ngadu-ngadu hujah, ngarebutkeun kosong. Agama hakikatnya adalah ruh. Wah, ngeremehkeun, ngecilkeun. Sia-sialah. Ributna perang. Ketinggalkeun kabeh alam dunia. Kaduhung kabeh. Ya. Ya, terus Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Kalau engkau punya apa? Matlab, harapan-harapan, maka harapan itu akan terus mulus lancar berjalan, mengalir kepada kita. Harapannya bersamaan dengan harapannya Allah. Anta talibuhu bi rabbik, kalau engkau mengejar harapan itu bersama Allah. Menyerahkan urusan kepada Allah. Di awal kene urang ngusahakeun batina ka Allah, sareng Allah dibimbing ku Rasulullah. Nah, man atallaha biqalbin salim, siapa yang ingin ke Allah maka harus dengan hati yang salim. Tak akan kita hatinya salim kecuali dibimbing oleh yang hatinya salim. Enggak ada yang hatinya salim kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma tawaqqaba matlabun anta talibuhu bi rabbik, maka tak akan tertunda hajat, kebutuhan, harapan kalau engkau mengejarnya bersama Allah. Terus Wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik, dan kau tak akan menemukan kemudahan sedikit pun kalau kau berjuangnya sendiri, tak bersama Allah. Karena kita semua tak mampu, tak berdaya, bukan siapa-siapa. Ingatlah Allah terus. Teruslah ke Allah, bersama Allah. Kemudahan urusan dohir, kemudahan urusan pulang. Ya incer terus tiap hari pulang. Tulis di kamar pulang gitu. Kita pamajikan naon ini salah kayak edan. Pulang, usul gitu. Pulang. Supaya ingat lagi lihat kamar, oh pulang. Di kamar mandi tulis pulang. Masuk kamar mandi ingat di pulang. Nah orang mah lelet orang mah. Ingatnya keur ngaji humbal usul wali kang di imah poho
ngobrol jeung pamajikan itu ieu ngobrolkeun kumaha ke anak ke boga mi incu ieu kitu kieu aya bees ngobrolkeun teu puguh ke anakna sakieu nya incu urang saanu ke dikitukeun dikieukeun ada dilalap di alam dunia ke karasa di ditu alam kubur jejeritan wali tulungan bon baheula teu ngadeg-ngadenge. Masya Allah dipopohokeun orang tua kaharipan hirup mopohokeun ya min alamatin nujhi fin nihayah min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi ta'ala arruju'u ilallahi ta'ala fil bidayah. Di antara orang yang di antara tanda orang yang sukses akhirnya tandanya di awal dia sudah ke Allah, di awalnya sudah rujuk ke Allah. Min alamatin nujhi fin nihayah, alamat tanda sukses di akhir adalah ar-ruju'u ilallahi ta'ala fil bidayah, dari awal sudah Allah, dari setarnya ya. Sadarnya sudah ada. Tuh. Itu nanti membahas tentang ma'rifatnya sudah sampai. Nanti tinggal berjalannya. Nurnya sudah datang, tinggal sirnya yang berjalan. Membesar bersama siapa nanti membesarnya. Makanya ada istilah nurul huda wasirun nada, hudatul waro. Berjalan menguat ruhnya, menguat. Tapi tak bisa dikejar dengan pikiran, nanti akan tahu oh mengerti, oh iya mengerti dengan hati deh. Nggak bisa dideteksi dengan alat. Perkembangan ruh kita, kekuatan ruh kita, membesarnya ruh kita. Taunya ya dengan ruh kitanya lagi, irfan itu namanya marifat. Makanya man arofa nafsah fa'arofa robbah. Dengan marifat yang terkucur ke kita, kemudian menyaksikan diri kita. Ya, terus man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man asyraqat bidayah asyraqat nihayah. Awalnya cemerlang ya akhirnya cemerlang. Awalnya sudah ke Allah, marifat sudah dari awalnya dapat, berhasil, sukses. Atau dikaitkan dari sekarang sudah pulang maka akhirat sudah, pada kiamat nggak ada masalah apa-apa. Kaitkan ke sana boleh. Man asyraqat bidayah asyraqat nihayah. Mana bidayah sekarang alam dunia ini, mana nihayah setelah kiamat nanti. Man asyraqat bidayah asyraqat nihayah. Sekarangnya sukses sudah wusul, ya nanti sukses nggak akan ada proses apa-apa. Selesai urusannya, nggak dikurung di alam barzah di karantina. Yang diproses yang dikurung di alam barzah. Nanti melalui hisab, mizan, hanya berkumpul di alam mahsyar. Iya, ke anak incu bejakeun alam mahsyar teh aya gitu. Ieu dibejakeunna upin ipin. Alam mahsyar engke gitu. Kisah tentang Rasulullah, kisah tentang perjuangan jeung akidah samiyat, alam nu bakal terjadi anu dicaritakeun ku Rasulullah, caritakeun eta samiyat namina.
Pan tauhid teh tauhid uluhiyat, tauhid nubuwiyat, tauhid samiyat akidah teh. Uluhiyat tentang ketuhanan, nubuwiyat tentang kenabian, samiyat tentang gaib yang disampaikan oleh hadratnya Rasulullah, sampaikan juga ke keluarga kita. Ini disampaikan tepuku bae poek kate di pasantrenkeun henteu disampaikan kurang henteu ke pertanggungjawabanna kumaha ke. Masya Allah hirup dalam dunia makin ya cukup. Ma ustudi'a fi ghaibis sarairi, ma ustudi'a fi ghaibis sarair, tidak ada yang tersimpan dari gaibnya sir rahasia. Zahara bi syahadatiz zahiri, maka akan muncul di dohir. Jorelat maka ya bukti-bukti na tanda-tanda lah. Ya cukup mudah itu. Atas. Mungkin manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Utub Rabbani wal arifin samadani. Walarifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kabeh wali dipaparin kamulyaan. Sakabeh wali dipaparin kamulyaan. Di dunia jeung di akhirat hirupna di dunia jeung di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Kutub Rabbani wal arifin samadani. Kutub Rabbani wal arifin samadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sakabeh wali dipa
kamulyan sakabe wali dipaparin kamulyan eta hirupna di dunya jeung di akhirat eta hirupna di dunya jeung di akhirat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim kutub rabbani wal arifin somadani kutub rabbani wal arifin somadani Sayyid Semuhyiddin Abdul Qadir Jailani Sayyid Semuhyiddin Abdul Qadir Jailani sakabeh wali dipaparin kamulyan sakabeh wali dipaparin kamulyan eta hirupna di dunya jeung di akhirat eta hirupna di dunya jeung di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حج الجماعة رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mangga mam sadayana mam jeung daging kebo.